F1 dimanapun Anda berada, Main Balap Podcast itu tetap komitmen, walaupun F1 libur, tapi kita tetap masuk kerja, karena ingin menghibur teman-teman semuanya, dan kita ingin juga wadah ini menjadi wadah silaturahmi untuk kita, para pecinta F1 di Indonesia. Dan sebelum ngobrol dengan Asa atau Asrul Ananda, saya ingin cerita dulu, ini adalah musim libur F1, kemudian juga kita ingin tahu apa yang dilakukan oleh para pembalap pada saat libur, juga apa yang dilakukan oleh F1 Mania pada saat F1 libur. Yang pertama adalah ini kita masukin mudik ke Rusia yang membuat kehebohan di Rusia, sehingga banyak orang yang mengirim pesan GWS, get well soon, sehat bro. Nah, saking banyaknya yang ngirim, ini kita bingung, akhirnya mengunggah foto. Saya foto bersama pesohor MMA atau petarung dunia, yaitu saya bro di Rusia ketemu Khabib, bukan ketemu tabib. Oh ya, oke. Jadi orang takutnya mikir tabib, oh Khabib. Pikirnya dengarnya adalah tabib. Oke, dan yang kedua, ini rookie semua yang geger di liburan ini. Tsunoda, ini minta ampun marah-marah karena Jepang dicoret. Dia pengen sekali balapan di kampungnya sendiri di Jepang. Dia bilang tidak mungkin kalau pemerintah Jepang yang melarang. Karena apa? Karena Olimpiade yang berminggu-minggu banyak orang datang, kita bisa menyelenggarakan. Kenapa F1 hanya 2-3 hari nggak bisa? Nah, dia menuduh bahwa timnya yang membuat balapan di sana itu gagal, atau AlphaTauri. Memang timnya meragukan setelah Tsunoda ini di awal-awal sempat berlepotan karena cara ngomongnya, kemudian komplain-komplainnya, sehingga dia disuruh pindah ke Italia, dibentuk menjadi orang yang pembalap yang hebat, mentalnya hebat, skillnya hebat, petarung yang hebat. Gitu. Dia takut kalau pulang kampung, waduh, rusak lagi nih. Di sana kan pasti pesta sabu-sabu. Sabu-sabunya kan murah dan enak, katanya begitu. Ya. Dan apa yang dilakukan oleh F1 Mania pada saat nganggur, saya yakin semuanya beli obat mata sekarang. Kenapa? Masih belum bisa melek matanya, karena kemarin 24 jam kita dihibur oleh Sean Gelael. Dan ini ada Asa yang saya lihat sendiri tahun 2017, ngobrol asik dengan ayahnya Sean Gelael, kemudian ngobrol dengan Sean Gelael. Saya yakin banyak hal yang sebenarnya ada di benak Asa yang ingin sampaikan. Untuk balapan 24 jam ini, bagaimana posisinya, Sa? Silakan. Jadi ini kita tampilkan foto pertama ya. Jadi ini harus apapun sebagai orang Indonesia, kita harus senang di tengah Indonesia ini yang sedang masih belum jelas ending pandeminya. Ada beberapa kabar baik yang membuat kita bahagia. Minimal waktu Olimpiade medali emas dari bulu tangkis, semua orang happy. Kemudian sebagai penggemar balap, saya yakin, mohon maaf saya sendiri juga mungkin ekspektasi saya agak saya jaga ketika tahu Sean Gelael balapan di Le Mans, tapi begitu nonton terus, saya nontonnya nggak full 24 jam ya, jadi drop in nonton enggak, WA sama Mas Arief Kurniawan, kemudian WA dengan teman-teman juga gitu, ternyata memang luar biasa. Dan pada menit-menit terakhir, pada detik terakhir, timnya Sean berhasil finish runner up di kelas LMP2. Jadi Sean Gelael bukan hanya pembalap Indonesia pertama yang tampil di kelas bergengsi di Le Mans, tapi juga naik podium. Dan 0,7 detik dari juara. Ya. 0,7 detik ya. Di balapan 24 jam. Jadi ya saya WA Sean setelah lomba, saya bilang, saya jadi ingat omongannya Carlos Sainz waktu di Monza tahun lalu, dia bilang, so near yet so far. Jadi begitu dekat tapi juga begitu jauh rasanya. Tapi tetap bangga lah. Saya sampaikan terima kasih, bangga. Mas Arief Kurniawan kan dia setiap beberapa jam tampil di tayangan live-nya di channelnya Kui Entertainment itu. Dan Mas Arief setelah balapan WA saya, tidur nyenyak katanya gitu. Jadi terima kasih Sean, bikin kita tidur lebih nyenyak sebagai penggemar balap. Moga-moga karirnya di sports car ini bisa terus bersinar, dan
terus bisa menemukan jalan untuk nanti menuju F1. Apapun yang terjadi, kita harus bangga karena kan di situasi seperti ini sangat jarang ada atlet Indonesia berkiprah di level internasional, di level tinggi seperti ini. Jadi ya terima kasih buat Son. Kebetulan dengan Son terakhir dengan Mas Dewo, ini foto Son di podium tadi malam bersama teman satu timnya ya, Stoffel van Dorn, mantan pembalap McLaren, sama Tom Blomqvist, namanya susah banget, dan mereka kelihatan happy banget. Tim Jota ini kelasnya kelas LMP2 itu Le Mans Prototype 2, bukan berarti itu level 2, enggak, karena tahun ini ada regulasi baru namanya Hypercar. Jadi saya mau nampilin fotonya dulu. Foto yang juara overallnya adalah Toyota, finish 1-2, makanya Mas Dewo pakai kaos Kamui Kobayashi itu kan ya, karena kan Kamui Kobayashi berhasil juara overall bersama dua teman satu timnya, Mike Conway dan Jose Maria Lopez, dan jadi juara di Le Mans. Kelas Hypercar itu adalah kelas baru Mas Dewo. Jadi Le Mans itu kelas tertingginya ganti-ganti terus. Dulu kan kita ingatnya grup C, kemudian ada Le Mans Prototype, kemudian seiring dengan keluar masuknya konstruktor dan tren industri berubah terus. Tapi mulai tahun ini ada kelas Hypercar yang itu berkembang tahun depan, supaya mobil-mobil sports car yang balapan di Eropa dengan balapan di Amerika itu nanti bisa gabung. Itu tujuannya. Jadi ada kelas Hypercar, itu boleh hybrid, itu kayak F1-nya. Jadi boleh intinya yang paling mahalnya, boleh macam-macam. Tapi tahun ini yang ikut hanya 5. Jadi peringkat 1, 2, 3, 4, 5 ya mereka gitu. Jadi kemudian di kelas berikutnya ada yang namanya Le Mans Prototype 2. Memang secara kasta dia nomor 2, tapi sebenarnya ini yang lebih seru di Le Mans kemarin karena pesertanya 25 ya. Jadi ada total 60-an peserta, 60-an mobil Mas. Jadi Le Mans itu kayak kalau kayak balapan sepeda kayak Grand Fondo gitu ya. Jadi profesional tertinggi bisa ikut, kelas amatir juga ikut kayak gitu. Jadi ada 60-an mobil itu di kelas yang tertinggi Hypercar ini hanya 5 yang ikut, dan Toyota dominan banget. Jadi yang lain sebenarnya hanya jadi pengembira. Yang seru itu di kelas LMP itu karena banyak pembalap F1 juga di situ. Ada Juan Pablo Montoya yang jadi juara di LMP2 Pro M, jadi itu gabungan antara pembalap profesional dan amatir. Jadi kemudian Son ikut di kelas yang profesional, yang pastinya yang kelas utamanya LMP2 dan finish runner up. Seharusnya yang jadi juara itu mobil WRT yang ada di situ, ada Robert Kubica, tapi 5 menit sebelum berakhir mobilnya mogok. Kemudian rekan satu timnya itu yang di peringkat 2 dan itu sedang tarung dengan mobilnya Son. Yang mobilnya Son ini yang mendarain waktu di finishnya itu adalah Tom Blomqvist itu, dan 0,7. Jadi mau finish itu mau nyalip juga nggak bisa. Kenapa? Karena waktu itu ada 2 Toyota lagi pesta, lagi parade mau finish, kemudian ada mobil-mobil yang lebih pelan lain. Jadi kayak salip-salipannya kayak balapan liar di jalan gitu. Tapi balapan 24 jam seperti itu. Jadi ini mobilnya, bagi yang penasaran mobilnya Son seperti apa, ini mobilnya namanya Oreca, mobil Oreca dengan mesin Gibson 4.200 cc. Semua kelas LMP itu pakai mobil itu. Dan ini kita lihat tentunya saya nanti habis ini akan pesta makan KFC untuk menghormati Son. Jadi ini mobilnya yang dikendari Son, dan mobilnya menurut saya keren banget. Tapi moga-moga nanti tahun depan dengan makin banyaknya peserta di kelas Hypercar, nanti mungkin saya nggak tahu apakah karir Son akan tetap di sports car atau kembali ke single seater, sehingga dia nanti bisa tetap berprestasi gitu. Dalam artian luar biasa lah, tim Jota bisa finish kedua dan tipis gitu. Dan harus dicatat juga persaingan di balapannya ini nggak gampang ya. Awalnya hujan, finishnya tentunya kering, 24 jam, malam-malam, Son nyetir kira-kira 8 jam total, kan gantian ya, 2 jaman. Jadi nggak segampang itu, sehingga ya salut, senang ada orang Indonesia lagi yang mengharumkan nama Indonesia. Dan Mas Dewo, saya tadi malam, karena kan saya tahu dia pasti capek luar biasa, siapa yang nggak capek balapan 24 jam. Jadi nanti kita cari waktu juga nanti dengan Son, siapa tahu bisa ngobrol di acara ini, tapi nanti kita carikan waktu. Saya juga tadi pengen tanya lagi ke Mas Arief Kurniawan, tapi dia kayaknya lagi tidur nyenyak karena dia harus standby 24 jam juga, laporan tiap berapa jam. Sehingga ini kan Senin, jadi mereka masih istirahat. Jadi ya sekali lagi buat teman-teman penggemar balap di Indonesia, apapun kita harus apresiasi karena ini ada pembalap Indonesia. Sebenarnya catatan tambahan, Son bukan satu-satunya pembalap Indonesia yang ikut. Ada
Andrew Haryanto namanya, di kelas GTI amatir, usianya sama dengan saya, lahir tahun 77, di kelas GTI AM amatir, dan finish nomor 7 di kelasnya bersama timnya. Jadi tapi ya Son podium kedua, ini fotonya lagi. Selamat. Mas Dewo langsung ngirim foto kemarin karena satu fotonya bersama Kamui. Jadi mohon maaf, kita kalau liputan kadang-kadang bajunya matching-matchingan, jadi kali ini pakai pink. Kemudian foto terakhir bersama Son, saya dan Mas Dewo, ya ini jadi ada evolusi manusia, Mas Dewo, dari Mas Dewo ke Son. Yang paling belakang itu bukan pendek, tapi down to earth, jadi membumi. Jadi ada Mas Dewo, ada rekan nonton Cak namanya, kemudian saya yang pakai topi di belakang Son, dan Son, karena Son memang tinggi banget, 180-an tingginya. Jadi ini foto kita waktu di Sepang, ya Mas Dewo. Sepang 2017. Jadi ya selamat masih berkarir di dunia balap, dan moga-moga bisa menemukan jalan untuk yang lebih baik lagi. Jadi sekali lagi selamat untuk Son dan Mas Dewo. Nanti titip kalau mungkin ada temannya Son atau Son juga nanti nonton ini. Mas Dewo pernah motret Son uji coba Toro Rosso waktu itu sebelum Alfa di Malaysia. Ini yang motret Mas Dewo. Jadi nanti Mas Dewo akan nge-print, nanti minta tolong tanda tangani katanya kayak gitu. Jujur kalau yang ini yang membuat saya deg-degan ikut merasakan berdetak jantungnya waktu Son mencoba Toro Rosso di Singapura, di tahun yang sama Singapura, GP Singapura. Waktu itu kan ternyata banyak Ironmania Indonesia yang datang mensupport, membawa bendera merah putih. Itu luar biasa. Walaupun baru mencoba mobil aja kita udah gila ya, kalau bisa sampai ke F1 ini luar biasa. Dan yang membanggakan itu ternyata di seberang, gara-gara Son datang di Singapura ini mencoba Toro Rosso, ada fotografer Surabaya dari Getty Image namanya Mas Dr. Gigi nih, Robertus. Itu saya dapat kerjaan memotret dari bawah. Jadi saya memotret mobilnya Son, belakangnya adalah bendera-bendera Indonesia yang dikibarkan. Loh, aku di situ. Nah, ini kan luar biasa. Semoga Son bisa berkembang terus dan membawa nama baik Indonesia. Ya. Jadi itu sekali lagi selamat. Nanti kita carikan waktu untuk bisa mengajak Son di ajang juga untuk ngobrol. Tapi karena jadwalnya di Eropa kan agak beda ya. Jadi itu satu. Kemudian yang dua lagi, mungkin banyak yang selama musim liburan, tadi Mas Dewo sudah menyinggung, selama liburan F1 ini pembalap-pembalap ngapain? Tadi ada yang ketabrak, ada yang gagal pulang kampung, nggak bisa makan sabu-sabu. Kemudian ada yang unik buat saya, karena saya sendiri juga penghobi sepeda, dan saya ini bulan Juni lalu juga barusan dari Amerika ikut balapan sepeda gravel. Tadi di Amerika yang lagi ngetren itu balapan sepeda di atas jalanan kasar. Dan Makadam ya, dan ternyata ada satu pembalap F1 namanya Valtteri Bottas, mungkin kenal, yang mungkin lagi galau. Dia bersama pasangannya namanya Tiffany Cromwell, itu kan memang pembalap kelas dunia ya, World Tour. Dan Tiffany ikut timnya Canyon SRAM balapan di Colorado, di Steamboat Spring namanya. Saya pernah ke sana tahun 2013, di ketinggian 3000 itu, cantik sekali. Saya pernah ke sana dulu, dan Tiffany ikut balapan namanya Steamboat Gravel. Itu salah satu balapan gravel paling top. Dan kelas utamanya itu 144 mile, jadi lebih dari 200 kilo. Valtteri Bottas datang menemani, mumpung liburan F1. Bottas juga ikut balapan yang jalur lebih pendek, yang 100 kiloan, yang 60 mile. Jadi dia ikut 100 kiloan. Saya sendiri juga nggak tahu sehebat apa sih Bottas ini sepedaan. Saya pikir kalau saya ikut SBT Gravel, saya mau balapan sama Bottas saja kan. Pasti kalau naik mobil F1 dia beda kelas dengan saya. Tapi kalau balapan sepeda kan mungkin kita satu kelas kayak gitu kan ya. Betul. Sama-sama amatir kalau di balap sepeda gitu. Dan ternyata saya kaget juga, ternyata Bottas naik podium. Bottas naik podium, juara 2 di kelompok umur pria, kelompok umur 30-39. Jadi sebenarnya beda kelompok umur, saya 40 ke atas, tapi ternyata kuat juga dia sepedaan. Padahal saya dan teman-teman sepeda waktu tahu dia ikut balapan sepeda ini, semua pada ngomong hati-hati ditabrakin depannya, hati-hati ditabrakin. Tapi jangan-jangan ini Bottas siap-siap pindah haluan ini. Kalau misalnya kontraknya dicabut Mercedes, mending dia jadi pembalap sepeda kayaknya ini. Kalau dilihat sepeda yang dipakai, dia rasanya sudah jauh dari Mercedes. Kalau dia masih di Mercedes, pasti dia pakai Specialized, ya kan? Pakai Space. Sekarang sudah beda lagi kayaknya. Bukan Space ya.
Karena Ferrari pakai Colnago kan. Dia di sini ikut sama kayak ini, ada satu foto lagi di jalanan gravel itu. Dia pakai Canyon karena Canyon kan Jerman, dan pasangannya itu Tiffany Cromwell pembalapnya Canyon. Jadi mau nggak mau dia harus naik Canyon. Jadi ya selamat buat Bottas, tahun ini belum dapat juara di F1 tapi sudah dapat podium di balap sepeda. Jadi iya, ada sesuatu yang beda. Ya, oke Sa, ini pembukaan yang menarik sekali karena kita bisa ngomongin Sean Gelael, kebanggaan Indonesia, karena tinggal satu ini yang kita dorong terus kalau bisa kembali lagi ke F1. Kemudian ada Bottas. Nah, sekarang kita ngomongin sisa balapan tahun ini, Za. Ini kan kita lihat jadwalnya tuh ada yang bilang 32, ada yang berapa, ini dipotong nggak jadi, di mana nggak jadi. Nah, sebenarnya jadwalnya itu apakah sudah ada yang fix, atau seperti yang masih kemarin? Ya, jadi sebelum kita bahas, ini kan kita sebenarnya ini harusnya preview Grand Prix Belgia yang weekend ini, tapi kayaknya ada yang lebih penting lagi, yaitu kalender. Jadi saya mau nampilin ini capture lama dari F1.com, ini kalender aslinya ya, yang asli yang dirilis di awal tahun. Tulisannya update, tapi ini sebenarnya di awal tahun. Jadi seharusnya ada 23 lomba dan lengkap sekali, ambisius sekali ini 23 lomba. Tapi pada perjalanannya kan banyak yang batal. Kita sekarang sudah sampai 11. Sampai 11 ini relatif aman semua, sudah sampai Hungaria. Lalu kita akan memasuki setelah Belgia ini akan ada tiga minggu berturut-turut. Jadi setelah 3 minggu nggak ada balapan, kita 3 minggu berturut-turut Mas Jo ngomongin F1. Sehingga tapi setelah 3 lomba itu ada Rusia jalan, tapi setelah itu agak berantakan. Jadi ini jadwal tadi kita sudah sampai Hungaria. Nah, ini jadwal yang sekarang sedang dipertanyakan. Ini kalender 21 tanpa Jepang. Sebenarnya bukan hanya tanpa Jepang, karena Jepang yang barusan dibatalkan. Kemudian ada lagi, sebenarnya ada 2, kan Australia sudah batal, kemudian Jepang batal, dan sebenarnya di sini ada 2 lagi yang kemungkinan batal, yaitu Turki sama Meksiko. Karena ada 2 balapan itu ada kemungkinan masih bisa dibatalkan. Seharusnya sebelum mungkin di Belgia nanti sudah akan diumumkan sisa kalender seperti apa, karena yang paling ideal, yang paling baik adalah jadwalnya segera dirilis, karena supaya perebutan gelarnya nanti jadi lebih jelas. Jangan sampai nanti gara-gara ada pembatalan menguntungkan salah satu, apakah itu Lewis Hamilton dan Mercedes atau Max Verstappen dan Red Bull. Kan nggak lucu kan Mas Dewa, masa F1 sama kayak sepak bola Indonesia yang seminggu ke depan nggak tahu kapan main, kan kayak gitu. Jadi kan harus clear, karena ini ada kaitannya dengan touring keliling dunia, komplikasinya sebenarnya lebih pada karena 7 dari 10 tim ini basisnya di Inggris. Jadi kalau mereka ke negara-negara tertentu, aturannya adalah ketika balik ke Inggris mereka harus karantina 10 hari. Rumit juga ya. Turki masuk jadwal itu, kemudian ini masih dibicarakan lagi, karena kalau tanggal 10 itu nanti harus diisi 10 Oktober ini saya lihat. Jadi kita nanti 29 Agustus Belgia. Weekend ini, salah satu balapan paling seru itu. Kemudian 5 September langsung Belanda, kita akan melihat oranye banget di sana. Kemudian setelah itu Italia, tahun lalu mengejutkan yang menang Gasly. Kemudian ada kosong sedikit 2 minggu, kemudian ke Rusia ya, Mazepin. Setelah itu seharusnya Turki, tapi ini masih bisa fluid. Kemudian 10 ini masih kosong. Kemudian terus ke Amerika, Mas Jo ke Austin pernah ke sana. Kemudian Meksiko ini masih ada tanda tanya juga. Brazil ini harusnya masih oke, tapi ada omongan bahwa yang pokoknya setelah Turki dan setelahnya ini masih ada kemungkinan geser-geser. Kemudian ending 2 yaitu Arab Saudi, jadi bisa umroh sambil nonton F1. Itu nanti ada F1 di akhir, dan penutupnya masih sama Abu Dhabi. Nah, ini yang sekarang masih dipikirkan. Apakah nanti misalnya kalau Turki dibatalkan itu gantinya apa? Kemudian karena kan katanya sekarang yang standby itu ada beberapa. Belanda karena lagi heboh F1, katanya sirkuit Assen yang terkenal di MotoGP juga menawarkan untuk ngisi jadwal. Tahun lalu ada Portimao Portugal kan, itu juga bisa jadi opsi misalnya. Kemudian yang di Amerika, karena kalau Meksiko nanti ada apa-apa, itu ada kemungkinan Austin 2 kali misalnya. Atau ke Indianapolis lagi. Ini saya menampilkan F1 terakhir ke Indianapolis tahun 2007. Apapun ini salah satu kuil utama
balap mobil di dunia. Dan Ya. kalau memang benar nanti kembali Indianapolis, waduh, ini salah satu tempat favorit saya. Anda kalau belum pernah ke Indianapolis, ini bayangkan ini stadion oval ya, bukan oval kotak sebenarnya. Ini stadion kotak yang bisa menampung 1,5 juta penonton. 1,5 juta penonton. Jadi bayangkan stadion yang besarnya 1,5 juta penonton, di tengahnya ada museum yang luar biasa. Kalau teman-teman ke sana, kemudian serba sejarah di sini. Mayoritas tim-tim IndyCar basisnya di Indianapolis, sehingga kalau memang F1 bisa kembali ke sini, moga-moga bisa menemukan menggunakan layout baru yang dipakai road course-nya IMS ini, Indianapolis Motor Speedway, yang beda dengan yang dipakai F1 dulu. Yang dipakai F1 dulu kan ada bankingnya itu yang bikin masalah. Nah ini sebenarnya bisa tidak pakai itu. Jadi ini juga salah satu alternatif. Kemudian saya kembali ke kalender. Kalau yang sebelum Arab Saudi tadi kan bisa juga kalau memang temanya Timur Tengah, apakah ke Bahrain lagi? Itu juga bisa. Atau memakai Qatar yang juga dipakai MotoGP. MotoGP. Jadi ini seharusnya sih sebelum akhir bulan ini atau paling lambat awal September harusnya F1 sudah finalisasi kalender. Malah katanya ada omongan sirkuit Mandalika, tapi itu setelah 2022 ya. Itu masih kejauhan, kita nggak masuk dalam konteks tahun ini. Tapi memungkinkan nggak? Mandalika memungkinkan nggak? Ya, grade-nya kan grade 1. Tinggal nanti mungkin penyesuaian safety feature-nya aja. Kalau MotoGP suka gravel, F1 mungkin nggak kayak gitu. Tinggal itu aja. Tapi saya pernah ke sana pakai sepeda waktu belum jadi tapi saya kira sekarang kan sudah hampir jadi ya. Kemudian ini ya tiga kalender ini nanti kita harus menunggu karena ya kan Red Bull dan Mercedes kan harus ngitung ini saya bisa ngambil di mana. Kalau ini berubah kan, waduh, yang saya seharusnya bisa ngambil jadi hilang misalnya. Itu kan tentunya bikin persaingan jadi jangan sampai last minute change di kalender bikin persaingan jadi aneh kayak gitu aja. Kan harusnya supaya juaranya jelas gitu. Ya, Anda sudah tahu jadwalnya seperti ini, jadi kalau nggak juara ya jangan salahkan jadwal itu aja. Ya, ada politik nggak saya menentukan tanggal saya? Kalau sekarang saya kira nggak juga. Saya kira tim dan pembalap semua paham, F1 juga paham bahwa ini situasi yang force majeure ya, ini situasi pandemi, sehingga mau nggak mau memang harus begini. Tinggal ya bagaimana menyelamatkan 23 lomba. F1 kan pengennya 23 lomba karena revenue terbanyaknya kan dari tayangan dan sirkuit. Jadi mungkin sirkuitnya karena terpaksa mungkin nggak perlu bayar, tapi kan semakin banyak tayangannya, revenue-nya F1 makin banyak. Itu yang tahun lalu kan hanya berapa? 17 ya kalau nggak salah. Jadi kayak harus diganti pemasukan tahun lalu ke tahun ini. Dengan itu, ini kalau melihat jadwal yang belum pasti dan lain sebagainya, ini kan sekali lagi tim-tim harus benar-benar berhitung. Sementara dua tim yang sedang memperebutkan juara dunia tahun ini kan satu bilang sudah nggak ada pengembangan mobil, satu juga nggak ada pengembangan mobil, konsentrasi ke tahun depan. Tapi kalau lihat dari Panasa ini kan saya lihat terus, saya juga sempat baca Ferrari meningkatkan powernya untuk bersaing. Ya pasti kalau Ferrari meningkatkan powernya kan pasti ya McLaren juga nggak akan diam juga gitu. Dan Aston juga masih punya emosional untuk merangsek ke papan, mendekati papan atas. Nah ini menurut Asa dengar gimana Sa? Yang kamu baca? Sebagai orang yang di industri olahraga Mas Joko, pasti ya kita punya rencana, kita punya program, tapi pasti panas-panas juga kan kalau lihat lawannya ngapain. Itu semua rata-rata sebenarnya sudah fokus ke 2022 saya yakin. Tapi kan ya itu tadi Red Bull sudah ini gelar di depan mata, peluang dapat gelar di depan mata, tahun depan belum tentu. Jadi ya mungkin agak lebih baik mengorbankan sedikit tahun depan untuk tahun ini, saya nggak tahu, tergantung bagaimana kita menilai sukses kan Mas Jo. Kalau ada kesempatan sekarang ambil, tahun depan ya kita pikir lagi tahun depan. Kalau tahun ini nggak punya peluang kan ya udah tahun depan aja, yang di bawah kan banyak seperti itu, sekalian aja mikir tahun depan gitu. Tapi yang mepet itu kan bikin sulit Mas Jo. Jadi akhirnya ya siapa namanya McLaren, Mercedes dan Red Bull saya kira nggak akan ngelepas, dia akan all out sampai akhir musim, punya uang kok seperti itu. Kemudian Mercedes kan pasti, aduh masa aku kalah tipis, ada update dikit-dikit lah. Jadi nggak, kalau kemarin mungkin rencananya kalau ini sudah aman kita tinggal, ini sekarang jadinya ya kita tetap perhatian, kita tetap kasih makan kayak gitu.
Nah, yang paling ngeri ya mungkin Ferrari lawan McLaren. Untuk Ferrari mungkin sangat mampu untuk terus digas terus sampai akhir musim sambil mikirin tahun depan karena memang ini salah satu yang paling besar, paling kaya di F1. Tapi McLaren ini kan barusan keluar dari krisis dan sebenarnya kan masih dalam situasi membangun, masih harus menghitung, bukan tim yang bisa jor-joran gitu. Nah ini McLaren harus menghitung betul apakah benar nggak sih menguntungkan kita finish di peringkat 3 itu, benar nggak sih dapat uangnya itu lebih banyak daripada secara signifikan. Kalau memang nomor 4 itu cukup kita tetap dapat pemasukan yang baik dan tidak mengorbankan tahun depan, mungkin lebih baik. Ya udah kita fight, tapi kalau memang harus nomor 4 ya nomor 4. Saya kira akan pragmatis seperti itu. Ya. Nah, yang toh saya kira McLaren sudah akan aman di peringkat 4 besar ini. Saya kira akan sangat sulit untuk dikejar yang 5 dan seterusnya. Karena 5, 6, 7-nya kan gigit-gigitan sendiri juga. Ya. Nah, sehingga McLaren kan bilang apakah sepenting itukah finish nomor 3? Orang nggak akan ingat kok siapa finish nomor 3 tahun 2017 kan nggak ada yang ingat. Siapa yang finish nomor 3 tahun lalu McLaren? Siapa yang finish karena barusan? Siapa yang ingat nomor 3-nya tahun 88 kan nggak ada yang ingat. Sehingga sepenting itu kah? Ya, pasti McLaren akan menghitung kalau kita finish nomor 3 dapatnya berapa, kan apapun ini industri. Tapi kalau kita finish nomor 4 kita dapatnya berapa dan berapa yang harus kita keluarkan untuk mendapatkan nomor 3 dan nomor 4 itu. Jadi saya yakin akan menghitung seperti itu. Ya, kemarin saya juga sempat melihat ya browsing terus lihat kalau saat markasnya William ya waktu liburan. Gedung yang segede itu sepi, gak ada orang gitu. Apakah benar kalau di tempat kita ini di budaya kita kan, ini ada sesuatu yang penting, ayo lembur gitu. Kalau regulasi kan nggak boleh masuk. Nah makanya saya juga penasaran. Satu sisi ini lagi benar-benar kondisinya genting, tapi kena liburan gitu. Dan di sana pun juga pasti semuanya berdasarkan kontrak kan, libur ya libur. Siapa gitu. Tahu WFH Mas Dewo kan nggak usah ketahuan. Ya masuk. Jangan kayak jangan kayak olahragawan yang kena WFH lah, nanti nggak ada liga ya WFH terus di rumah. Ya itu kan. Saya sih pengen segera dipastiin sih, karena kan saya sih sempat senang kalau dengar Amerika kalau bisa 2 kali di sana, ke sana lagi ya kayak gitu kan asik juga kayak gitu. Tinggal ini seperti apa situasi pandeminya sih, saya kira kalau di negara-negara Eropa dan Amerika sih saya kira terkontrol ya, meskipun kalaupun ada kenaikan lagi karena varian-varian baru, mereka sudah tahu itu dan sudah tahu cara menghandle-nya dan tidak ada alasan untuk menghalangi berbagai kegiatan publik. Jadi itu bukan kendala utamanya adalah bukan pandeminya, tapi karena 7 dari 10 tim itu markasnya di Inggris, dan kalau datang ke negara-negara ini ketika balik ke Inggris harus karantina 10 hari. Jadi travelnya ini harus pas. Jadi kalau pas pulang itu ya udah selesai gitu, jangan pulang terus nggak bisa ngapa-ngapain, itu yang betul. Akhirnya saya juga jadi ingat ya kalau kita ke sirkuit itu kan respectnya untuk penonton itu kan apa? Pasti ada earplug penutup telinga itu. Saya bayangin kalau tadi yang di Indianapolis tadi kan, 500.000 orang. Itu yang airplug-nya mungkin sudah diganti dengan masker, itu lumayan tuh untungnya. 500.000. Tapi luar biasa Mas. Saya pernah ke sana F1 ya, penontonnya F1 jauh di bawahnya IndyCar. Di sana kalau Indy 500 bisa ya mungkin average-nya 300-400 ribu. Waktu F1 yang puncaknya itu masih 180 ribu kalau nggak salah. Masih 200 ribu, tapi tahun-tahun terakhirnya tuh termasuk sepi sebenarnya, 100 ribu aja susah. Karena memang ya layout sirkuitnya mungkin waktu itu nggak menarik, dan F1 waktu itu kan nggak kayak sekarang. F1 waktu itu kan masih sangat tertutup dan lain-lain. Kalau penonton di IndyCar kan bisa ketemu pembalap, bisa masuk. Kalau di F1 kan dibatasi. Sehingga orang Amerika nggak suka tontonan seperti itu. Nah ini yang kalau kayaknya memang F1 sangat pengen nge-push ke Amerika, jadi kalau ada peluang Austin 2 kali atau tambah Indianapolis akan di-push. Apalagi tahun depan kan akan ada Miami itu, Grand Prix Miami, itu juga akan jadi menarik karena memakai jalan dan parkiran stadion NFL, stadion football. Jadi saking besarnya kawasan stadion itu, lapangan parkirnya itu bisa dipakai balapan F1. Itu jadi ingat kayak dulu tahun 80-an waktu F1 pernah ke Las Vegas,
sirkuitnya 100% di dalam kompleks parkirannya kasino. Itu baru yang parkirannya kasino ya, belum punyanya Indro, ya kan? Iya, Dono lagi digabung kan ya bisa 3 sirkuit. Sama Dono belum itu baru. Nah, ya saya ini kan saya masih ingat ya, mungkin di Amerika menggebu ke sana. Tapi Ewan Mania-nya senang, tapi pedagangnya nggak senang. Saya jadi ingat tulisanmu saya waktu dari sana, katanya yang susah itu, yang sedih malah pedagang-pedagang sana. Karena apa? Penonton Ewan nggak pernah ngasih tips seperti penonton Bikar. Iya. Ingat ya? Ya, saya dulu pernah nulis karena kan di Amerika itu kan tradisinya orang kalau makan di restoran itu ngasih tips. Karena penghasilan terbesarnya pelayan restoran, saya pernah jadi pelayan Mas Yo waktu kuliah di sana. Tips itu bisa lebih besar daripada gajinya. Ya. Makan di sana kalau makan sekarang mungkin 15-20% itu tips. Jadi kalau kita makan $10, kita harus ngasih 1,5-2 $ sebagai tips pelayanan. Itu normal. Nah, tradisi seperti itu kan di Eropa nggak ada. Nggak semua ada. Jadi ketika ada F1 di Indianapolis waktu itu, ketika saya makan di restoran-restoran, curhatannya pelayan-pelayan itu gitu, orang-orang ini nggak ada yang ngasih tips katanya kayak gitu. Jadi ini masalah budaya aja. Tapi pada tahun berikutnya udah dikasih. Jadi di meja kasih tulisan jangan lupa ngasih tips 15-20% kayak gitu. 10-15%, tapi sekarang kira-kira average-nya 18%. Jadi itu lucu aja saya denger ya gitu, karena kan secara kultural saya kan bisa memahami orang Amerika, sehingga ketika mereka ngomel-ngomel ini yang datang memang banyak yang makan tapi nggak ada yang ngasih tips gitu. Lucu gitu. Ya, Oke, ini kita kembali ke Belgia. Ini karena Belgia ini kan pintu utama ya untuk semester kedua ini. Jadi tim-tim nanti bagaimana? Karena kadang-kadang kan kalau pintu dibuka dan sukses itu kan pede ya, lebih pede, lebih relax. Ini kan siapa bilang liburan itu menyenangkan? Saya pikir nggak juga gitu kan, stres juga kan. Karena apalagi kayak Verstappen Mas ya, liburan setelah jelek gitu, setelah apes. Itu kan paling nggak enak gitu. Kayak tadi, makanya saya diingat kan tadi malam Mas Arief Kurniawan bilang tidur nyenyak gitu karena Son naik podium kayak gitu kan. Nah, Max Verstappen harus menunggu 3 minggu sebelum bisa, ya kalau bisa membalas di Belgia, kalau enggak, kan dan dia bebannya besar. 2 balapan ke depan ini dalam 2 minggu berturut-turut itu Belgia dan Belanda. Ibunya orang Belgia dan dia orang Belanda. Orangnya semua ini nanti. Nah itu kan kalau misalnya nanti di Belgia ini Verstappen sampai tidak berhasil meraih sukses, misalnya kalah lagi sama Hamilton atau lebih parah lagi nggak finish, ya kan bebannya akan menggulung lagi ke Zandvoort yang ke Belanda. Dan kalau itu ya mungkin nanti setelah Belanda habis itu disambung lagi sama Italia lagi. Nah ini yang harus 3 ini harus benar-benar full on buat Red Bull. 3 balapan ke depan ini benar-benar harus semaksimal mungkin, karena kita semua harus ingat lagi bahwa Red Bull kedua pembalapnya ada kemungkinan besar harus mengambil penalti di salah satu lomba ke depan ini, karena mesinnya Verstappen 1 mesin dan Perez 1 mesin yang akan kemungkinan besar nggak bisa dipakai. Jadi harus ada balapan yang nanti Verstappen dari awal harus menerima penalti. Dan balapan-balapan yang bagus untuk menerima penalti adalah balapan-balapan yang banyak trek lurusnya, yang panjang-panjang. Dan itu kan sebenarnya Belgia salah satunya, Italia salah satunya. Nah kalau setelah itu sirkuit-sirkuit yang tidak mungkin kan waduh, dia nyangkut di peringkat 10 sedangkan Hamilton bisa menang, nggak ada yang gangguin, kan sangat-sangat berat. Jadi ini. Nah, sekarang kita buka petanya saja. Jadi coba saya mau tanya-tanya. Jadi ini sirkuit Spa ya, sirkuit favorit ya. Nih dari layout ini bisa digambarkan tim-tim yang mungkin dari atas sampai menengah aja saya, mungkin yang potensial bisa podium, potensial bisa poin, itu aja udah luar biasa. Yang mana saya kira bisa, tim apa aja? Jadi saya ingin menegaskan lagi bahwa kalau kita melihat gambar peta sirkuit kan biasanya ini yang resmi dari F1 kan, ya kurang lebih seperti ini, ditampilkan di layar yang ukurannya sama. Tapi pada dasarnya panjang sirkuit kan beda-beda. Kebanyakan sirkuit panjangnya hanya 5 km. Spa ini 7 kilo. 7 kilo. Jadi 30% lebih panjang daripada mayoritas sirkuit. Sehingga putarannya hanya 44 lap. Berarti itu kan seperti
Iya, baik. Seperti lebih mirip balapan di jalan lepas daripada di sirkuit karena nggak ngulang-ngulang sirkuitnya ini, sangat menyenangkan. Dan sirkuit ini punya bagian-bagian yang sangat historis karena sebagian sebenarnya pakai jalan umum, sebagian makanya ada tikungan-tikungan yang namanya kayak bus stop kayak gitu-gitu dulu. Karena memang itu sehari-harinya memang dipakai untuk umum. Ya. Nah ini sirkuit trek lurus panjangnya ini juga jauh lebih panjang dari kebanyakan sirkuit karena dia 7 kilo. Meliuk-liuknya itu lebih natural daripada kebanyakan sirkuit karena lekuknya itu ngikuti alam bukan dirancang. Sehingga saya bisa membayangkan balapan di sini ini pasti sangat menyenangkan. Saya kalau main game aja paling suka di sini kok karena kan nggak bosen gitu. Ya. Nggak gas rem gitu, nggak ada meliuk-liuknya gitu. Saya mau nunjukin foto satu ini sebelum kembali ke grafis. Ini tahun 2013 kalau nggak salah. Ini tikungan 3 sebenarnya, namanya Aurus, Eauroge tulisannya. Aurus ini salah satu tikungan paling legendaris di F1. Nanjak bukit Mas Yo, jadi nanjak sebenarnya. Dan itu gaspol, tidak lepas pedal gas sama sekali. Dan di ujungnya adalah trek lurus yang panjang sekali. Mungkin penggemar F1 lama ingat waktu Mika Hakkinen nyalip Michael Schumacher sambil ngoverlap Ricardo Zonta. Oh ya, ingat. Itu dilakukan di trek lurus setelah Aurus. Jadi gaspolnya dari awal. Nah ini yang akan menjadi ini nonton di sini saya bisa membayangkan Mas Arief Kurniawan udah berapa kali ke sini saya di episode 2 minggu lalu saya bilang ini saya yang belum pernah kesampaian. Saya ke Belgia cuman sepedaan bukan nonton F1. Nah ini bagian yang seharusnya besok kita lihat gaspol luar biasa. Kesan cepatnya tuh bisa kelihatan. Masalahnya Mas Yowo, sebelum tikungan ini, setelah start, saya mau kembali ke gambar petanya. Startnya kan di sini Mas Yowo. Jadi startnya ini relatif pendek. Setelah itu ada tekuan yang sangat tajam, kayak hampir tusuk konde gitu, 180 derajat. Jadi baru ngegas sudah rempol gitu, langsung rempol. Dan setelah itu semua harus positioning menuju Aurus. Aurus ada di sini di tikungan 3 dan 4 ini. Nah, ini banyak sekali kecelakaan terjadi di sini dalam sejarah F1. Salah satu yang terburuk adalah tahun 98. Waktu itu 13 mobil out setelah start. 13. Ini waktu itu juga hujan, sehingga chaosnya luar biasa. Beberapa mobil ini bisa kembali balapan. Ini David Coulthard kalau nggak salah. Nah ini bisa bayangkan nanti stresnya Hamilton dan Verstappen saat start di Spa ini. Saya kembali ke gambar sirkuitnya karena balapan menuju tikungan pertama ini, kalau kemarin di Hungaria aja ada karambol domino seperti itu, ngeri juga ini. Jadi bagi Hamilton, bagi Verstappen sangat penting untuk meraih pole position supaya seaman mungkin di depan. Hamilton menunjukkan betapa pentingnya pole position. Jadi ketika yang di belakangnya kena sundul-sundul dia enggak. Ketika di Hungaria, jadi di sini akan lebih penting lagi. Karena meskipun bagian lain sirkuit ini meliuk-liuk, nyaman, menyenangkan, kejar-kejaran high speed, tikungan pertamanya setelah start yang mengancam. Yang mengancam, betul. Jadi jangan lewatkan startnya ini. Siapa tahu nanti Bottas ditugasi lagi untuk nyenggol kan. Secara kekuatan normalnya di sini Mercedes lebih cepat, lebih kuat ya. Tapi Mercedes sendiri bilang di atas kertas Red Bull sedikit lebih unggul. Dan kita agak inkonklusif siapa yang akan lebih cepat di sini. Kalau ngelihat high speed cornernya dan lain-lain harusnya Red Bull. Track lurus mungkin sekarang mulai agak imbang lagi. Tapi ya seru juga begini. Jadi habis liburan petanya masih ketat dua pembalap itu. Kalau Max Verstappen bisa menang, Hamilton kedua kan poinnya relatif imbang lagi tergantung fase startnya nanti. Untuk kepentingan serunya F1, ya kalau Verstappen menang kan emosinya Red Bull naik lagi, positif lagi auranya. Jadi kayak setengah musim ini kayak 0-0 gitu kan. Dan itu itu yang bikin kenapa kalender yang nanti sangat menentukan siapa yang bisa jadi juara.
Ini kita bicara tadi baru kita ngomongin normal, kondisi normal ya. Kondisi tidak normalnya kan cuaca itu. Kalau dia tadi, saya nggak tahu jadwalnya 78 itu apa, 98 tadi, apakah sama dengan tahun ini? Dan berarti di sana masih musim-musim hujan gitu atau bagaimana? Biasanya mirip. Karena ini kan di kawasan kayak hutan gitu, Mas. Betul, ya. Sehingga cuacanya tidak murni normal, panas, dingin segala macam. Ya. Jadi di saat musim panas pun bisa hujan, bisa kabut, bisa macam-macam. Nah, hujan biasanya menjadi bumbu di Spa. Saya sih nggak keberatan hujan. Hungaria kemarin hujan kan kita senang semua gitu, balapannya seru. Iya. Moga-moga nanti ini. Tapi saya yakin tanpa cuaca pun ini akan seru karena konsekuensinya untuk perebutan gelar. Ya. Juga untuk tadi Mas Dewa tanya di belakangnya seperti apa ya. McLaren kalau mau nyuri kemenangan, peluang terbesarnya ada di dua tempat menurut saya. Satu di Monza setelah 2 lomba lagi, kemudian yang satunya lagi di sini. Lando Norris luar biasa dan seharusnya bisa berkiprah lebih di sini. Itu. Tapi Ricciardo mungkin juga akan lebih bisa mengembangkan sayap di sini kan karena sirkuitnya lepas, skill pembalap akan bisa kelihatan. Iya. Tapi kembali ke potensi McLaren dengan Ferrari, kalau melihat dari layout ini lebih harusnya McLaren karena top speed-nya lebih tinggi, tapi Ferrari kan katanya ada upgrade mesin, nggak tahu apa itu di dalam regulasi itu kan sulit juga menebak, kan bukannya mesinnya harusnya sudah nggak bisa di-upgrade lagi, tapi mungkin ada hal-hal kecil-kecil yang bisa secara overall pada akhirnya bisa membantu performa mesin. Ferrari kan tim yang paling improve ya tahun ini dibandingkan tahun lalu. Dua pembalapnya juga termasuk paling solid. Paling solid ya. McLaren kan Norris ini harus berjuang sendirian. Betul. Jadi kalau dilihat dari sisi itu Ferrari lebih meyakinkan untuk akhir musim, untuk sisa musim ini, untuk semester 2 ini. Tapi ya Norris pembalap di antara 4 pembalap Ferrari dan McLaren, Norris kan yang paling kinclong kan. Ya. Nah, bisa nggak itu? Secara mobil harusnya McLaren. Ya. Tapi nanti mendekati akhir musim mungkin McLaren sudah kesalip mungkin. Jadi McLaren harus memaksimalkan beberapa lomba ke depan. Ya, McLaren Ferrari pasti akan seru lagi. Tapi kan sebenarnya di belakang itu juga ada yang seru lagi yaitu Alpine dan Aston kan saya. Ini kan menurut saya kan juga Alfa Tauri juga kuat kan maksudnya Alfa Tauri kan mobilnya kan juga baik sekali sebenarnya. Mesin Hondanya kan kuat sekali. Ya, iya. Nah, gimana kalau kita tiga tim ini kan jujur Mas Dewa, saya kalau disuruh ditanya 3 tim itu udah kita kayak ambil kartu aja, kita main ocok aja udah trek siapa yang keluar, nah, gitu aja udah karena sangat sulit. Siapa yang nyangka Alpine bisa seperti itu di Hungaria? Alpine ini kan kayak grafis sinus kosinus kan, bisa di atas sini, bisa di bawah sini, bisa di atas sini, bisa di bawah sini. Yang papan tengah yang relatif konstan kan sebenarnya Ferrari dan McLaren, tapi yang Aston Martin juga gitu, bisa di sini, bisa di sini. Di sini ternyata ada kesalahan, ke sini lagi. Sulit untuk menebak. Kalau Alfa Tauri juga begini-begini. Jadi makanya kenapa saya bilang McLaren harus menghitung betul apakah benar butuh finish nomor 3, karena saya kira akan sulit untuk melorot di bawah peringkat 4 karena 5, 6, 7-nya itu saling gigit sudah. Ya. Saling gigit, dan karena saling gigit dia akan bebannya akan lebih berkurang di peringkat 3 atau 4 itu. Kalau Ferrari kan karena dia salah satu yang terkaya terbesar, mungkin harus mutlak peringkat 3 kayak gitu. Kalau enggak kan gengsi untuk tim pabrikan, kan pabrikannya tanda kutip pabrikan kan 3 kan, maksudnya Mercedes, Red Bull dan Ferrari kan harusnya 3 besarnya itu secara kemampuan dan sumber daya. Nah, kalau McLaren nomor 4 kan sebenarnya ya kita kan sebenarnya tim independen seperti itu, tim customer. Nah, kalau Ferrari kan ada beban gengsinya, McLaren kan iya mungkin ada beban sejarah dan gengsi, tapi McLaren kan masih dalam tahap rehabilitasi sebenarnya menuju besar lagi. Itu yang harus dikatakan. Kalau yang mau dilihat mungkin nggak daripada 3 nusuk, kita tunggu aja Williams masih bisa berkiprah lagi nggak gitu, karena kan secara fungsi Williams lagi bagus-bagusnya. Ya. Alfa Romeo sudah bilang waduh kita sulit ini ngejar ketinggalan poin meskipun hanya ketinggalan 7 poin seperti itu. Ya. Dan mungkin kita lihat Mick Schumacher khusus, saya yakin Mick Schumacher akan mendapat perhatian khusus di sini karena sejarah Spa dan ayahnya. Ya. Michael Schumacher, salah satu raja Spa, memulai karirnya di Spa, dan baru-baru ini Mick Schumacher naik mobil Jordan 191 yang
dipakai Michael Schumacher di Spa, sehingga dia pasti akan mendapat sorotan. Dan Schumacher marketing ini akan lagi ramai karena bulan September ini kan akan keluar dokumentari Schumacher di Netflix, sehingga orang akan banyak menjual nama Schumacher. Baru-baru ini di Inggris saja salah satu majalah terbesar autosport itu covernya Mick Schumacher sudah. Jadi udah kelihatan arahnya ini akan menjual Schumacher semaksimal mungkin. Yang saya agak tunggu juga adalah nanti Mick Schumacher akan kemana tahun depan, karena secara luar biasa 3 minggu liburan ini tidak ada pengumuman pembalap. Itu menurut saya luar biasa, karena biasanya di 3 minggu ini silly season itu berjalan, tapi ternyata belum ada. Siapa tahu nanti di Belgia juga akan muncul pengumuman. Kalau Toto Wolff bilang katanya apakah itu Bottas atau Russell, katanya baru akan diumumkan sebelum akhir September. Iya, oke. Jadi ini makanya tadi saya sempat mau nanyakan apakah ada kepastian, tapi Asa sudah menyinggung. Jadi antara Bottas dan Russell ini masih bingung. Tapi kan santai saja. Bottas juga santai kok. Nanti kalau nggak laku ya. Bottas sudah siap jadi pembalap sepeda kayak. Oh enggak, dia mau ke Indonesia kan, dia nerusin filmnya si Bottas dari Gua Hantu itu. Jadi ya udah ke Indonesia aja, itu aja. Tapi ini yang perlu kita waspadai, teman-teman environment-nya di Spa ini, nanti apa yang akan dilakukan Nikita? Apakah dia akan mau balapan di Spa ini atau pedikur manikur? Namanya Nikita kan, jadi wah pedikur manikur. Nah ini saya masih berharap bahwa William masih bisa berbicara di sini karena memang kita butuh di sana. Nah sekarang apakah kabar soal Kimi yang ini sudah pasti keluar gitu? Itu pun sampai sekarang nggak ada bocoran lagi siapa yang akan ke sana, karena saya lihat Mick juga ada ayam aja di Haas gitu. Nah ini kan apa, nggak ada bocoran sedikit pun ya? Nggak ada, karena semua akan terjadi setelah apa yang terjadi di Mercedes. Jadi domino efek nanti. Jadi Mercedes memutuskan apa, misalnya Russell ke situ, berarti kan Williams butuh pembalap. Ya. Bottas cari tempat. Baru kemudian saljunya gulung. Selama Mercedes belum menentukan sikap, semua akan menunggu. Karena seperti apapun dibulinya Bottas sekarang, dia tetap salah satu pembalap yang pernah menang dan levelnya di atas itu, sehingga dia akan menjadi aset yang baik untuk tim manapun di bawahnya. Sehingga Alfa Romeo pasti pengen punya, kalau memang ganti Kimi, level yang penggantinya kan harus seperti Kimi. Nanti kan Bottas salah satu kandidat. Williams, dulu Bottas sangat bersinar di Williams sebelum ke Mercedes. Sehingga kalau misalnya Russell yang diambil ke Mercedes, ya Bottas kirim ke sini dong. Itu juga bisa terjadi. Mick Schumacher kan menunggu apa yang terjadi di Alfa Romeo misalnya. Karena dia ke Ferrari kan nggak mungkin, dia kan pembalapnya Ferrari masuk. Pembalap akademinya Ferrari. Sehingga dia menunggu apa yang terjadi di Alfa Romeo. Kalau Kimi keluar, Bottas masuk, berarti kan dia harus nunggu Giovinazzi seperti apa. Kalau Giovinazzi digeser, ya mungkin Mick bisa masuk. Kalau enggak, ya sudah. Yang nggak pedulian kan mungkin ya Nikita Mazepin, dia akan di Haas terus. Jadi tinggal nanti sama siapa, apakah masih sama Mick atau nanti ikut bagian dari efek dominonya Bottas nanti. Bottas itu ya. Ya, tapi ini menarik sekali karena memang saat ini kan sebenarnya beberapa orang menyebutkan juga Pierre Gasly ini kan juga sudah dalam perform yang bagus dibanding pertama kali masuk ke Red Bull. Ini apakah juga nggak ada yang lirik Red Bullnya, karena saya melihat juga Perez akhir-akhir ini ya maaf ya, menurut saya agak menurun menurut saya gitu kan, sempat bagus sekali tapi agak menurun. Nah, apakah nggak ada kans ke sana, atau Albon yang ternyata ini balap DTM, balapan apa saya? DTM itu touring car Jerman Mas, terkenal sekali sebenarnya. Touring car itu balapan touring car paling bergengsi mungkin di dunia sekarang. Ya berarti kan dia masih terasah dengan balapan kan? Ya. Nah ini apakah nggak ada bocor juga ke sana? Sekali lagi sekarang ini kan sulitnya di F1, pembalap itu ikut programnya yang terpisah. Jadi dia akan sulit untuk lintas program. Gasly, Albon itu programnya Red Bull. Seperti halnya Mick Schumacher programnya Ferrari. Russell programnya Mercedes, Toto Wolff. Sehingga perlintasan ini sangat jarang terjadi kecuali Ocon yang dari Mercedes ke Alpine itu. Nah, tinggal nanti ya sama, domino efeknya adalah menunggu. Memang mulai muncul campaign untuk menaikkan Gasly ke Red Bull, menggeser Perez gitu, karena performanya di AlphaTauri luar biasa. Menurut saya luar biasa, dia salah satu yang terbaik di separuh musim pertama. Tapi dia sendiri masih punya kontrak jangka panjang dengan Red Bull, sehingga buat Red Bull sendiri, kamu nggak harus tak naikkan sekarang kok, kamu 2023 juga nggak apa-apa kayak. Nah, sehingga Red Bullnya sendiri sih nggak ambil pusing, kan dia punya problem yang baik adalah aku punya pilihan-pilihan yang baik.
kan lebih susah kalau pilihan-pilihannya jelek kan Mas Yo. Ya. Ya, suruh pemilu kalau pilihannya nggak menyenangkan kan nggak enak gitu. Nah, kalau Red Bull kan enak. Red Bull kan enak, pilihan-pilihannya kan top semua gitu. Maksudnya Gasly oke, kemudian Perez oke, apapun yang terjadi ya kan. Albon oke. Sejelek-jeleknya Albon. Ya. Kan yang kita juga harus tunggu nasibnya si Tsunoda karena ini bisa berpengaruh juga karena dia mungkin bukan murni Red Bull tanda kutip, dia ada sokongan Honda di situ, sedangkan Honda kan tahun depan sudah nggak ada. Nah itu kan statusnya Tsunoda akan menentukan karena kan mungkin yang ideal buat Red Bull adalah Perez tetap di Red Bull karena butuh tetap senior dan stabil, Gasly dan Albon di AlphaTauri rebutan kursi Red Bull 2023. Tapi Tsunoda sendiri kan kalau memang performanya nanti bisa meningkat dan baik, jadi problem yang baik lagi gitu. Jadi problem yang baik lagi gitu. Yang apes kan pembalapnya, kan ini persaingan kan, promdek kan, promosi degradasi. Jadi ini problem yang baik di Red Bull. Red Bull pembalapnya baik-baik lah, intinya seperti itu. Tinggal menunggu apa yang terjadi. Tapi saya kira nanti 3 lomba ke depan ini akan sangat menentukan karena semuanya di bulan September. Yang paling fair untuk pembalap adalah sebelum akhir September sudah diputuskan, tim itu sudah memutuskan sehingga mereka punya waktu untuk mencari atau menyiapkan diri. Nah, jadi jangan kaget kalau 3 lomba ke depan ini kayak ujian akhirnya semua. Jadi ujian tengah semester yang menentukan tahun depan. Jadi pressure juga ya? Pressure. Pressure banyak kan semua. Perez harus benar-benar bisa bantu Max karena posisi Red Bull harus benar-benar kritis ini. Kemudian Gasly, kamu harus bisa nunjukkan terus kalau kamu bisa hebat di AlphaTauri, apalagi di Monza kamu pernah menang. Tsunoda, kamu masih pengen di F1 nggak tahun depan? Ya, jago dong kayak gitu. Albon sendiri sudah mulai nyiapin opsi ke IndyCar. Kalau memang AlphaTauri dan Red Bull tidak berubah. Oke. Kembali ke Belgia soal strategi saya. Ini strategi apa yang selama ini pernah asal lihat atau ingat yang mungkin ekstrim tapi itu istilahnya memenangkan podium 1, 2, 3 minimal. Atau kalau enggak ya apakah juga nanti ada sistem yang satu pakai soft, satu pakai medium untuk kualifikasi atau balap. Kemudian apa yang terjadi dengan layout seperti ini dan kondisi tim yang sama-sama genting gitu kan? Biasanya 1 stop di Belgia ini. 1 stop. Hanya 44 lap dan karena dia kan lebih ngalir segala macam, jadi sebenarnya tidak terlalu kasar untuk ban dan lain-lain. Tinggal jenis ban yang dibawa nanti seperti apa, nanti latihan kita akan tahu seperti apa. Yang pasti startnya F1 relatif sudah standar sekarang, ketika qualifying sebisa mungkin mendapatkan posisi startnya jangan pakai soft supaya fleksibel ketika lomba. Nah, tinggal nanti performanya soft, medium, dan hardnya yang dibawa ke sini seperti apa. Tapi normalnya 1 stop dengan catatan cuaca normal. Karena cuaca yang selalu bikin tidak normal di sini, sehingga bisa 2 stop, bisa 3 stop, tergantung hujan turun atau tidak. Ini kita masih di awal pekan, jadi prediksi cuacanya nanti kita lihat juga seperti apa. Saya termasuk penggemar balapan hujan, dan hujan kalau di Belgia spektakuler, karena mengalirnya itu tadi. Dan kita tunggu nanti pit stop. Tapi normalnya 1 stop, karena hanya 44 lap. Dan bisa nyalip di sini, Mas Yo. Jadi undercut, overcut, pit stop itu tidak sepenting di sirkuit-sirkuit yang lebih pendek yang sulit menyalip seperti Hungaria kemarin. Hungaria kemarin siapa pit stop duluan, siapa pit stop setelahnya itu bisa sangat menentukan. Kalau di Belgia ini nggak terlalu karena sirkuitnya panjang banget. Jadi banyak tempat menyalipnya sebenarnya. Tikungan pertama ini bisa nyalip, sebelum Chicken ini bisa nyalip. Kemudian di ujung Radiong ini, di ujung setelah Aurus, Trek Lurus ini bisa nyalip. Sehingga banyak tempat yang bisa bermanuver, apalagi dengan DRS sekarang. Dan ada 2 tempat DRS yang satu panjang banget ini. Itu yang sangat menguntungkan untuk menyalip. Jadi bisa jadi kalau mobilnya imbang, yang di depan nggak enak di lap terakhir, karena dia kayak jadikan kalau kita main game Daytona di time zone kan, yang di depan itu nggak enak karena pasti disalip. Untuk nyalain DRS-nya ya. Iya. Untuk mantuli dia. Nah, ini yang di Belgia nanti bisa seperti itu. Ya moga-moga nanti duelnya adalah Lewis dan Max berebut juara, dan itu akan jadi sesuatu yang spektakuler. Iya, tapi waktu itu kan saya juga bilang kenapa kecelakaan yang terjadi antara Max sama Lewis itu waktu itu kan karena Max harus lari duluan
Karena kalau tidak ya kemakan di area DRS gitu kan. Nah ini kan kalau melihat layoutnya ini kan DRS-nya Mercedes kan luar biasa. Iya, dua sisi sih Mas. Tinggal memang mulai muncul 3 minggu ini banyak yang galau ya. Red Bull ini cepat sekali trek lurusnya di awal musim, tapi 2 lomba di Inggris sama di Hungaria itu kok jelek ya. Apakah dia datang dengan setelan yang salah, ataukah kepedean, ataukah ban barunya Pirelli itu memang membuat Red Bull harus berkompromi sehingga performanya kena komprominya juga seperti itu. Ya, tapi kan dua sirkuit itu agak inkonklusif karena kan Max Verstappen kan tidak tuntas dua-duanya Mas Yo. Maksudnya di Hungaria dia membalap dengan mobil yang rusak kan, jadi tidak bisa dinilai secara penuh. Ya, mungkin ya bagus juga balapan berikutnya ini di Belgia karena trek lurus panjang sekali, tikungan pendeknya juga sempit sekali, tikungan 1, kemudian banyak tikungan medium speednya juga, sehingga ini juga mungkin jadi alat ukur yang baik juga untuk benar nggak sih Red Bull ini masih unggul atau jangan-jangan Mercedes sudah lebih unggul. Lebih unggul ya. Nah, balapan terakhir kan nggak jelas gitu karena nggak finishnya itu ya. Ya, sebelum ini kan tadi Asa udah wanti-wanti teman-teman. Jadi jam 1 loh saya ada meeting ini. Nah, sebelum ke sana konsekuensi penalti saya. Wah, ngeri ya. Nah, makanya ini kan coba bayangkan kalau apa yang harus dilakukan kalau harus mengambil penalti di sini. Max Verstappen misalnya, seperti itu. Ya. Banyak yang bilang kalau mau ganti mesin sekalian aja di sini gitu karena bisa nyalip dan lain-lain. Tapi posisi Verstappen sekarang kan dia butuh comeback, butuh semaksimal mungkin. Jadi kayaknya nggak akan diambil di sini. Perez mungkin diambil di sini supaya nanti ketika Verstappen ngambil penalti dia bisa jadi tamengnya kayak gitu. Jadi pasti akan dua pembalap ini pasti akan gantian ngambil penaltinya. Tapi kalau kita ngomong soal penalti yang lebih mahal nanti adalah konsekuensi dari penaltinya Vettel di Hungaria kemarin yang dia dicoret dari Red Bull itu karena itu menambah poinnya Hamilton. Nanti jangan-jangan nanti di akhir musim selisihnya Hamilton juara 1 poin atau 2 poin dibantu penaltinya Aston Martin. Jadi menyakitkan. Ini berpotensi jadi musim yang luar biasa sekaligus menyakitkan luar biasa. Kompleks ya ini ya, kompleks ya. Ya moga-moga nanti juaranya benar-benar mutlak di lintasan tanpa selisih poin yang kontroversial. Kan sedih juga kalau tahu Hamilton juara karena dia dulu ketolong 2 poin gara-gara ketolong beberapa poin gara-gara Aston Martin Vettel didiskualifikasi di Hungaria. Tragis kan. Itu ya, jadi masih ada waktu atau boleh nggak ini? Daripada saya saya kira cukup dulu Mas. Oke. Ya, mohon maaf buat semua Evan Mania, tapi kita sudah lama juga liburan ini. Kita juga dapat banyak kabar baik kan, maksudnya Sean Gelael bisa podium itu yang paling bikin saya happy hari ini. Sehingga kita nanti akan coba undang nanti. Kan kalau memang ada waktu dan memungkinkan kan tidak harus Senin lagi kita akan sampaikan. Jadi minta tolong mungkin subscribe channel ini, nyalakan notifikasinya. Jadi kalau misalnya kita ada kejutan-kejutan misalnya tiba-tiba Sean Gelael bisa kayak gitu atau Rio Haryanto sudah janji tinggal cari waktu kita kan asik juga ngobrol dengan puncak-puncaknya balap mobil Indonesia ini. Ya. Jadi teman-teman sebelum kita pamit, saya simpulkan sekarang, saya berani menyimpulkan. Pertama kali untuk Bottas jaga image, jaga juga manajemen emosinya harus bagus karena kalau sampai belayer mesin nanti Anda bisa dicoret dari Mercedes. Kemudian juga sekali lagi teman-teman tadi Asa sudah menggambarkan bagaimana Lemang ini kan L24. Jadi kalau di Indonesia kan ada K24-nya ada L24. Sekali lagi kalau ada teman-teman yang menawarkan mobil supercar dengan harga murah baru dipakai 2 hari, hati-hati. Siapa itu bekasnya Lemang kemarin, pasti mobilnya udah hancur-hancuran semua kan. Dan jangan kaget untuk penampilan Kimi besok, dia akan pembalap paling gemuk gitu kan. Ini paling gemuk gila ini, paling liburan ini isinya cuma nyamil, makan, minum, aduh luar biasa lihat IG-nya gitu. Karena memang timnya sekarang sudah tidak dipegang oleh Aston Martin tapi sudah dibeli oleh pengusaha Indonesia yaitu jadi bukan Kimi bukan Aston Martin, Kimi adalah ya sudah dibeli oleh
orang dari Indonesia, jadi bukan Alfa Romeo lagi tapi Alfa Midi, jadi camilannya banyak sekali ini. Oke, One Mania tetap santai, tetap senang. Silakan kalau mau komentar apapun di sini, ya apa yang disampaikan oleh Asa tadi dicatat, karena Asa janji ketemu Son Gelael, ini catat. Kedua juga Rio Haryanto juga dicatat dan ditagih. Syukur-syukur juga dibuka open, teman-teman bisa diskusi langsung, akan lebih seru lagi. Asa, selamat bertugas, sukses. Makasih, sama-sama. Nah, untuk sepak bolanya, Persebaya, untuk sepedanya, Wednesday, dan sekali lagi teman-teman kalau ingin ngobrol banyak tentang F1 jangan lupa tulis apa aja di sini. Kita pamit dulu ya saya. Ya, makasih banyak. Makasih ya. Jaga kesehatan semua, sudah lebih longgar tapi bukan berarti kita makin lengah. Oke. Ya, selalu prokes Evan Mania. Terima kasih. Salam.